wong lho rek, bawace kaya dosen. Syukur meneh keturutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan Konstitusi Negara Indonesia. Sejarah pembentukan Undang-Undang 1945. Di era globalisasi yang saat ini dituntut untuk mengaku memilah pengaruh positif dan negatif dari globalisasi. Dengan adanya pendidikan tentang konstitusi, diharapkan masyarakat Indonesia mampu mempelajari, memahami, dan melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlandaskan konstitusi, hingga tidak ada kehilangan jati dirinya, apalagi dari akar budaya, bangsa, dan keimanannya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara, dalam arti luas, hukum tata negara atau keseluruhan aturan dan ketentuan hukum. Dalam arti tengah, hukum dasar yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam arti sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar, satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi ini bersumber dari dasar negara. Isi normanya bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, eksistensi Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang, hingga akhirnya dapat diterima sebagai landasan hukum bagi implementasi ketatanegaraan Indonesia. Latar belakang terbentuknya konstitusi ini bermula dari janji Jepang untuk memberikan hak bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut antara lain berisi sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, dari Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Nah, sejak saat itu dari Nippon Peikoku memandang bangsa Indonesia ini sebagai saudara muda untuk membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidangnya. Yang kedua ada proses penyusunan teks Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 ini dirumuskan oleh para tokoh kemerdekaan yang dirancang oleh BPUPKI dan PPKI. BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, diketuai oleh Soekarno, PPKI, dan dibantu wakilnya Muhammad Hatta. Tugas PPKI ini membahas hal-hal praktis yang berhubungan dengan negara Indonesia seperti penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Yang ketiga ada perubahan undang-undang. Salah satu tuntutan reformasi 1998 dilakukannya perubahan undang-undang. Yang pertama perubahan amandemen 1, yang kedua perubahan amandemen 2, yang ketiga perubahan amandemen 3, yang keempat perubahan amandemen 4. Yang pertama berisi dua perubahan fundamental, pergeseran kekuasaan dengan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR, pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun. Yang kedua berisi 8 perubahan. Yang pertama otonomi daerah atau desentralisasi. Yang kedua pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Yang ketiga penegasan fungsi dan hak DPR.
Ke-6 pemilu. Ke-7 pembaruan kelembagaan BPK. Yang ke-8 perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung. Yang 9 pembentukan MK. 10 pembentukan KIY. Perubahan yang keempat berisi 13 pasal, 3 pasal peralihan, dan 2 pasal tambahan dan perubahan wabah. Yang kedua, struktur dan isi Undang-Undang 1945. Pada 8 terbentuknya setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda di Jepang. Terbentuknya konstitusi ini dimulai dari jadi Jepang beri kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih kebutuhan akan sebuah konstitusi keempat tak bisa lagi tawar dan harus diformulasikan. Yang kedua ada tata buku. Tata buku Undang-Undang 1945 terdiri dari 4 bagian, yaitu ketatanegaraan, pemerintahan, kehakiman, dan DPR. Ketatanegaraan terdiri dari pasal-pasal yang mengatur tentang kedaulatan negara, wilayah negara. Yang kedua, pemerintahan terdiri dari pasal yang mengatur tentang sistem pemerintah Indonesia, berisi presiden, wakil presiden, dan menteri. Yang ketiga, kehakiman terdiri dari pasal yang mengatur tentang sistem peradilan di Indonesia. Yang keempat, DPR mengatur tentang tugas dan wewenang DPR. Yang ketiga ada pasal-pasal Undang-Undang 1945 mempunyai sejumlah pasal yang mengatur berbagai aspek pemerintahan. Pasal pertama mendefinisikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Pasal kedua asas Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 5 menetapkan cabang yudikatif pemerintahan dan menetapkan pentingnya peradilan. Yang ketiga ada peran undang-undang dalam pemerintahan Indonesia. Dasar hukum dan kedaulatan. Hal ini merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia dan sumber kekuasaan pemerintah. Konstitusi mengakui kedaulatan rakyat dan prinsip supremasi hukum. Kedaulatan rakyat ini prinsip dasar negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 dilaksanakan melalui konstitusi yang merupakan landasan hukum tertinggi dalam negara. Kesimpulannya, Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, landasan hukum, kedaulatan negara, dan mengakui kedaulatan rakyat dan prinsip supremasi hukum. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan. Mengatur kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta antara pemerintah pusat dan daerah, menjamin adanya check and balance dalam pemerintahan. Eksekutif adalah presiden adalah kepala negara dan pemerintahan dan mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan menunjuk menteri. Legislatif MPR adalah lembaga legislatif tertinggi yang terdiri dari DPR, DPD, dan menyetujui anggaran negara. Peradilan bersifat independen, mempunyai kekuasaan untuk menafsirkan hukum dan mengadili perselisihan. Mahkamah Agung juga adalah pengadilan tertinggi di negeri. Pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan mengatur urusan nasional, sedangkan pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengatur urusan daerah. Pembagian kekuasaan menurut undang-undang memastikan bahwa tidak ada satu cabang pemerintahan yang mempunyai kekuasaan terlalu besar dan setiap cabang dapat saling
asasi manusia dan kebebasan sangat penting dalam masyarakat demokratis. Undang-Undang 1945 menjamin bahwa hak-hak warga negara dilindungi termasuk kebebasan beragama, berpendapat, dan hak atas peradilan yang adil. Yang terakhir, amandemen dan perubahan Undang-Undang NKRI tahun 1945 akan dibawahi prosedur yang telah ditetapkan. Setiap perubahan ini harus jalan dengan biaya dasar dan aspirasi masyarakat. Konstitusi adalah konstitusi nasional yang menetapkan prinsip dasar politik, hukum, dan pemerintahan termasuk struktur prosedur, kekuasaan, dan kewajiban pemerintah. Kesimpulannya, dapat diubah melalui prosedur yang telah ditetapkan. Setiap perubahan konstitusi harus sejalan dengan nilai dasar dan aspirasi masyarakat. Konstitusi merupakan cerminan pemikiran para pendiri bangsa yang merancang dan mengesahkan konstitusi Indonesia. Konstitusi juga menjadi alat pemersatu bangsa dengan Pancasila sebagai jiwa dan falsafah bangsa. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya bisa diklarifikasi atau ditambah atau dikritik, monggo, biar ada masukan, karena kemarin juga sudah mengumpulkan ya, terkait dengan tugas yang sudah kita sepakati, yaitu kebetulan saudara bagian konstitusi negara Indonesia. Sebenarnya materinya hampir sama kalau yang dibahas antara ya tidak jauh dari itu, memang ya ublek-ublek gitu ya, tentang konstitusi di negara kita. Mungkin ini tadi banyak hal terkait dengan sejarah yang pernah terjadi di negeri kita, bahwa sampai hari ini mulai dari awal pembentukan, mulai tim yang membentukan daripada komisi yang di negara kita, sebenarnya negara kita ini belum bisa dikatakan negara yang sudah lama atau enggak, masih bisa dikatakan baru ya, belum sampai 100 tahun. Bahkan tim pembuatan Undang-Undang Dasar ini kalau kita lihat dari sejarahnya itu mungkin nggak butuh waktu yang panjang ya, singkat, timnya juga tidak banyak, bahkan yang merumuskannya 8 orang, beberapa BPUPK itu anggotanya berapa ya, dalam waktu 2 bulan 3 bulan. Bahkan kita ini seharusnya isi daripada konstitusi atau undang-undang dasar, atau mungkin pada orang bisa katakan rohnya sebuah negara itu, apalagi Indonesia yang sebesar ini, mestinya sudah bisa mewardahi apa saja yang menjadi kepentingan masyarakat, sehingga negara ini bisa dikatakan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, alhamdulillahnya dengan kondisi seperti itu, dan sampai hari ini negara kita masih bisa dikatakan utuh lah. Walaupun mungkin ada beberapa wilayah yang mungkin lepas dari Indonesia. Kalau kita lihat dari situ, kecenderungan untuk disintegrasi bangsa ini kalau tidak diikat dengan sebuah komitmen, sebuah undang-undang dasar yang kuat atau kesadaran yang kuat, ini juga disintegrasi bangsa sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin perbedaan itu muncul ya, sangat mungkin terjadi kesenjangan, baik itu secara pembangunan atau bisa juga sumber daya manusia, atau bisa juga sumber daya alamnya berbeda. Nah, kalau di Jawa seperti ini sumber daya manusia yang banyak, sumber daya alamnya nggak seperti di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua. Ada mungkin ya Adil Pangeran ya, mungkin di daerah-daerah sana sumber daya alamnya tinggi, tapi sumber daya manusianya kurang, akhirnya saling mengisi antara daerah satu dengan yang lainnya. Ya, ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Ya, kemarin antar suku Dayak sama orang Jawa sama orang Madura itu kan juga persoalan gitu. Tetapi pada umumnya kita saling mendukung satu dengan yang lainnya.
Nah, persoalan negara, kepemimpinan seperti yang diatur dalam seluruh konstitusi kita, misalnya kepemimpinan negara kita, mungkin di beberapa kepemimpinan kepresidenan di negeri kita banyak didominasi oleh orang Jawa. Ya. Mungkin di akhir-akhir ini aja baru akan muncul wacana pemikiran tentang bagaimana presiden itu di luar orang Jawa, Jawa sentris, mulai zamannya Pak Karno, Gus Dur, Habibie mungkin ya di skala itu kan, tetapi yang menjadi orang nomor satu jarang. Tapi hari ini mulai merata pembangunan, mulai infrastruktur, struktur pemerintahan, mungkin bisa juga keluar daerah bisa menjadi pemimpin di negeri kita. Bahkan ini ya bukan wacana, ini sudah akan dilaksanakan IKN, ibu kota negara baru di wilayah Kalimantan. Nek ngomong geografi ya mungkin ini di tengah-tengah. Nah, kenapa dulu kok bisa di DKI Jakarta? Mungkin karena penjajahan Belanda, ada Batavia, ada pusat pemerintahan penjajahan Belanda dulu, pusatnya di Jakarta. Walaupun mungkin punya istana Bogor, tapi pusat pemerintahan bahkan sampai pusat perekonomian dari masa penjajahan sampai hari ini mungkin bisa dikatakan di Jakarta. Perputaran ekonomi, perputaran jam mereka semua ada di Jakarta. Perputaran ekonomi mungkin hampir 60%, 70% di Jakarta. Mungkin produksinya dari daerah, tetapi perputaran uang itu loh, Rek. Wong awakmu tuku apa jenenge kipas lumayan liwat Shopee, liwat rekening bank itu mlaine datane nang Jakarta dhisik, baru nangkem lagi kan lho. Nah, itu seperti itu. Nah, hanya pusat perekonomian, pusat pemerintahan bahkan mungkin di Jakarta secara geografi. Mungkin sejarah dari yang disampaikan oleh Pak Risa mungkin awal-awalnya memang di sana, tetapi ke depan mungkin insya Allah tahun pemerintahan ke depan mungkin sudah mulai pindah ke IKN. Ya, hari ini mungkin proses pembangunan mungkin karena semakin tahun semakin infrastruktur semakin merata sehingga pemerintahan bisa saja di mana saja. Kenapa tidak di Mojokerto saja, Pak? Ya sakjane ya ngono rek ngono lho. Nek nurut nek balena sejarah ya. Wong Indonesia Mojopahit bisa menguasai sepertiga dunia ya bayangno. Bahkan banyak sistem-sistem yang mungkin bisa menguasai beberapa dunia. Ya dulu ada wacana mau diarahkan ke Mojopahit lah, di kejayaan Mojopahit. Tetapi kan sejarah terus berulang dan berulang, dinamika sosial, dinamika industri dan teknologi selalu berkembang. Ada beberapa hal mungkin kalau kita membahas tentang IKN, ibu kota dan sebagainya, sehingga konstitusi kita mungkin harapannya bisa memberikan dampak, memberikan ikatan kepada keadilan bagi seluruh warga Indonesia, baik yang ada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian ini kalau ngomong sisi lain dari konteks teks, ya teks itu terkait dengan IKN. Nah, makanya dari situ konstitusi ini sangat penting sekali untuk benar-benar dirawat atau dijaga, karena kalau ini tidak dikuatkan ya mungkin banyak yang protes ya. Papua mungkin sampai hari ini masih ada kelompok-kelompok yang ingin merdeka. Aceh itu juga seperti itu. Bisa juga Jawa Timur ya ngono lho ya. Terus negaranya lagi negara dhewe kan lho ya. Jadi Marta itu ingin buat kabupaten sendiri itu. Kabupaten Mojokasri atau Mojokerto itu ya. Atau tukar aja Pak, kota pindah ke utara sungai itu. Jadi pusatnya nanti di Kemlagi sana lho. Ya kabupaten urusannya jelas. Alun-alune wis pepek wis aku tangge dhewe nek ngono. Yo ndi kok Tanjungan ya. Ya, ini mungkin terkait dengan LAF yang disampaikan Clarissa banyak hal terkait dengan isi teks dan sistematik dan sebagainya. Mungkin di berikutnya juga membahas, mungkin di Hufra kemarin juga membahas tentang itu ya perubahan. Tetapi memang
Indonesia bisa dikatakan unik atau gimana, tetap masyarakatnya juga berkembang terus, wacana juga berkembang terus. Ya, nek ngomong isi sistematika ya gak jauh beda dengan sejarah itu. Nah, tetapi yang khas di Indonesia sebenarnya sistem pemerintahan, aturannya sebenarnya sudah punya semua, tetapi mungkin tidak kalau di Padang nombek luar negeri bisa juga lo kok nyele, kok aneh kan. Pemerintahan sebenarnya model sekarang itu bukan pemerintahan yang asli sebenarnya. Kalau kita lihat struktur pemerintahan kita itu bisa juga mengadopsi dari pemerintahan Jepang. Nah, kini biar masuk kami tua bisa seakan apa ya, kepemimpinan di pemerintahan kita koyo ya nggak bisa berpindah, koyo setengah oligarki, setengah demokrasi, setengah terjadi. Tetapi karena hari ini kita sepakati dengan demokrasi, maka mau tidak mau dari sisi konstitusi pun akan mengarah ke sana juga. Ya, walaupun prakteknya begini ngomong demokrasi, undang-undang yang krusial ini yang banyak berubah di amandemen kan di bab itu kan ya. Ya tentang peralihan kekuasaan. Ya, perbedaan antara masa pasca kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi sampai orde pasca reformasi sekarang ini masih menjadi perdebatan. Nah, mungkin dengan adanya konstitusi ini, kalau kerajaan perbedaan peralihan kekuasaan bisa juga dengan pertumpahan darah, Rek. Nah, ini kan pertumpahan air mata, ya. Ya Allah, jago kalah, Rek. Iku sing awakmu relawan. Nah nek sing fundinge ya sing bandani Allah Akbar. Saya sudah habis berapa? Ya wis. Nah, itu bagian yang terjadi hari ini kita terjadi di ya apa ya? Ya mungkin bisa juga tahun depan atau bisa juga jadi perubahan, dan karena kita kembali ke dasar daripada konstitusi ini, jenane menungso ya. Siapa tahu nanti di masa kalian ini sudah berubah juga. Wong kuliah saiki gara-gara ada percepatan Covid saiki wis gonta-ganti model-model. Ya. Artinya saiki ya banyak kemudahan-kemudahan yang seharusnya itu mudah tetapi menjadi sulit. Menjadi lemah. Tetapi ya piye rek wong saiki kon kuliah apa? Wong tugas wong gak tengok buku gak nyatet. Masih ono soal ujian wis gak usah mikir, sementing paketan ono iki tadi. Ya, nah, tetapi tinggal moral, akhlak, kesadaran ini apakah bisa dibangun dengan itu? Banyak hal-hal yang mungkin menjadi ironis terhadap perkembangan negara kita. Infrastruktur penegak hukum semakin banyak, kok hukum banyak yang dilanggar, banyak penegak hukum yang bahkan hari ini berita yang ramai kan kasusnya Wamenkumham. Kayak ya piye rek negara sakmene gedene aturan ngono. Kalau nggak pakai ya balik-balik nang politik mana dengan segala macam kekuasaan sehingga orang bisa berpengaruh antara pakai penegakan hukum, penegakan konstitusi kita juga menjadi persoalan. Ya contohnya kemarin kasusnya Gibran ya. Di sisi lain dia ponaan, di sisi lain ngomong penegakan hukum konstitusi rek. Nah, ngomong konstitusi seharusnya ya wis sama saja semua. Nah, memang kalau misalnya sesuai konstitusi yang berbunyi apa, kesepakatannya apa, ya harus dilaksanakan. Kalau memang nggak sesuai, ya harus ada mekanisme perubahan. Saya kira itu yang menjadi tambahan. Barangkali ada yang lain terkait dengan pembahasan kita tentang konstitusi negara. Agak, ayo.